Tuhan, kami bersyukur di hari pertama di tahun ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberi kepada kami kesegaran di tahun yang baru. Kami mengharapkan banyak hal. Mungkin kami juga melakukan evaluasi di tahun yang lalu. Mungkin kami juga membuat resolusi-resolusi. Tapi lebih daripada semuanya kami berharap kami boleh melihat Engkau dengan lebih jelas. Kami boleh memandang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami mohon berkat anugerah Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati kami semua. Sehingga kehidupan kami boleh terus melimpah dengan harta yang sejati, yang terindah, yaitu dirimu sendiri. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati juga mungkin yang akan menerjemahkan. Kami menyerahkan waktu di depan, di dalam belas kasihan dan anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi, selamat tahun baru, saudara sekalian. Ini, kalau menurut tahun ya ini minggu yang pertama ya. Tapi kalau menurut kalender gereja, itu minggu yang pertama sebetulnya adalah minggu kemarin ini ya, minggu setelah Natal itu. First week after Christmas itu permulaan yang pertama. Well, anyways ya, kita bicara tentang kalender, kita bicara tentang penanggalan. Mungkin sebagian orang akan bilang ya ini kan social construct kayak gitu ya, social construct dalam pengertian ya kita mesti ada penanggalan, kalau enggak bisa janjian gitu ya. Seperti kayak jam ini kan ya mesti dikasih nama ya, jam 1 itu yang mana, jam 2 dan satu hari mau berapa jam dan seterusnya gitu ya. Ukurannya seperti apa, 1 detik itu berapa cepat dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin bisa direduksi ke urusan social construct gitu. Anyway, apa sih itu waktu gitu kan ya? Apa itu kalender, apa itu penanggalan? Tapi di sisi yang lain saya pikir juga despite pembicaraan tadi ya, social construct disusun bersama-sama secara konsensus. Tapi ada waktu-waktu di mana kita melakukan resolusi ya, di mana kita mendedikasikan sekali lagi ya, diri kita di dalam satu liturgical time tertentu seperti kayak pada permulaan tahun ini. Ya bukan sesuatu yang superstitious ya, saya bukan gitu. Karena kalau kita di dalam kekhususan seperti ini saja gagal ya bagaimana kita akan terus mendedikasikan kehidupan kita setiap hari ya. Orang setahun sekali aja gagal gitu. Kadang-kadang orang bilang setiap hari sama saja gitu ya, itu hari kan sama saja kan ya, semua hari kan sama-sama kudus gitu. Itu mungkin adalah satu kegagalan menikmati particular presence of God ya. Ini apa kehadiran Tuhan yang khusus di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan. Saya ambil topiknya dari kalender gereja. Hari ini untuk New Year's Day biasa salah satu ayat khotbah yang bisa dipilih itu dari Ibrani 13. Ayat fotum yang tadi kita sudah dengar bersama-sama ya. Saya mau mengajak saudara untuk membaca sekali lagi Ibrani pasal yang ke-13 dengan penekanan ayat yang ke-7 dan 8. Saya baca dari ayat 1 tapi. Ibrani 13 mulai dari ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan.
Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita baca bersama-sama ayat 7 dan 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sudah dulu waktu saya kecil saya dari gereja Pentakosta ya, dari gereja Pentakosta. Saya nggak tahu di sini saudara ada yang dari latar belakang gereja Pentakosta. Itu di gereja Pentakosta ada lagu cukup terkenal ya, judulnya itu Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Tidak berubah, diulang-ulang ya. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Ya itu kan diambil dari sini ya, ya. Gak mungkin salah sih teksnya, orang Alkitab, kalau salah kan Alkitabnya salah gitu ya. Kalimatnya sih boleh sama dengan Alkitab ya, tapi terus kemudian menghayatinya itu bagaimana ya, apa yang dimengerti orang ya dengan lagu itu. Apa artinya Tuhan Yesus tidak berubah, atau kalau di sini terjemahan yang lebih sesuai adalah tetap sama ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita ya. Firman Tuhan itu bukan cuma urusan presisi ketepatan kutipan ya, tapi bagaimana kita memaknai itu, pengertian kita apa tentang kalimat itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tetap sama. Oh, dia dulu membangkitkan orang mati. Dia juga akan tetap membangkitkan orang mati hari ini. Kan bisa kayak begitu saya pengertiannya gitu. Dia melakukan mujizat, dia juga akan melakukan mujizat karena Tuhan Yesus tidak berubah ya, atau tetap sama. Well, anyway, saya pikir kita perlu mengerti kalimat ini ya di dalam konteks Ibrani 13, nanti saya akan kembali lagi ke bagian ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajak saudara merenungkan kenapa ya ayat ini cocok atau katakanlah dipilih gitu untuk kebaktian tahun baru ya. Saya percaya salah satunya adalah karena di dalam tahun baru orang banyak mengharapkan hal-hal yang baru kan memang ya. Baru gitu. Tahun yang baru ya mesti baru gitu. Tentu ada batasannya ya. Gadget baru ya tuh. Apalah mungkin ini laptop baru gitu ya. Tapi kalau istri dan suami yang nggak boleh baru gitu ya. Tetap bagaimanapun harus ada limitasinya gitu. Kita mengharapkan hal-hal yang baru ya. Ini ada pohon Natal. Saya nggak tahu tahun lalu pohon Natalnya gini juga nggak sih? Di recycle ya. Di Jerman itu kalau ini saya musim Advent ya, Advent Natal itu ada namanya Christmas market ya. Istri saya itu lama di Singapura ya, dia rada komplain, dia bilang gini sih. Di sini Christmas market saben tahun sama terus gitu ya. Sama terus, panggungnya sudah dipakai, digudangin, dipakai lagi sama persis dekorasi. Kalau di Singapura sudah pergi ke Orchard Road kan gonta-ganti terus ya setiap tahun gitu. Kadang-kadang bisa ganti lebih redup sih karena krisis ekonomi gitu. Tapi berusaha diganti tiap tahun. Di Kelapa Gading kita juga ada tradisi bikin Christmas tree ya, pohon Natal ya, yang setiap tahun
diganti saya desainnya ya, menarik sih. Jadi ada apa ini ya, desain yang baru tiap kali gitu. Orang mengharapkan kebaruan dan tahun baru seperti kayak momen yang tepat gitu ya untuk mengharapkan kebaruan. Tapi kalau kita boleh merenungkan kenapa ya saya kita mengharapkan yang baru gitu. Kenapa kita mengharapkan yang baru ya saya? Karena kita percaya dengan ada kebaruan ya berarti ada kesegaran kan, dengan adanya kebaruan kita nggak harus jatuh kepada kebosanan misalnya ya. Kalau kita sama terus, ya aduh ini ya, bosen dong berarti ya. Kan harus ganti-ganti nggak sih ya? Kan hidup ini harusnya diverse gitu, hidup ini harusnya limpah, hidup ini harusnya ada perubahan ya. Karena kalau nggak ada perubahan, ya bosen nggak sih kayak gitu terus gitu ya. Tapi di balik asumsi ini ya, di balik asumsi ini, tadi kita mengatakan nggak semua itu bisa berubah dan perlu berubah ya. Tapi di balik asumsi ini, ekspektasi kita untuk mengharapkan sesuatu yang terus baru ya. Mungkin sebetulnya adalah saudara dan saya itu nggak mau berubah gitu. Kalau saudara dan saya nggak mau berubah itu bahasa Kristennya nggak bertumbuh saya maksudnya itu. Kalau saudara dan saya nggak bertumbuh ya, dan semua yang di luar ini ya, betul loh harus berubah terus loh. Saya nggak bisa take it saya kalau nggak berubah gitu. Karena apa? Ya karena saya sendiri nggak berubah. Tapi even lagu itu mengatakan yang nggak berubah sebetulnya Tuhan Yesus ya, bukan saya tidak berubah kan. Dulu waktu saya masih kecil di gereja Pentakosta ada satu Joke bilang gini ya, Om ini mirip Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus gak berubah, Om ini juga gak berubah. Dari dulu gini terus maksudnya dengan semua kelemahannya. Yang gak berubah itu kan harusnya Tuhan Yesus ya. Kalau orang ya harusnya berubah ya, atau bertumbuh gitu. Kalau nggak bertumbuh, kalau kita nggak berubah, ya masalah di dalam kehidupan kita gitu. Tapi di dalam kehidupan yang nggak bertumbuh, di dalam kehidupan yang nggak berubah, kita akan cenderung menuntut semua yang di luar kita itu harus berubah. Karena kalau nggak, saya cannot take it, saya nggak bisa terima itu. Saya bisa bosen, saya bisa mati bosen. Gitu. Ada orang bosen dengan istrinya, ada orang bosen dengan suaminya ya. Dia sendiri nggak mau berubah, tapi dia selalu menuntut pasangannya berubah. Dia sendiri nggak pernah berubah, dia nggak mau berubah, nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, dan selalu mengharapkan yang lain yang berubah. Tapi orang yang di dalam kehidupan itu berubah, waktu dia sendiri berubah, waktu saudara dan saya berubah, itu ada new perspective ya, seeing things itu. Saudara melihat sesuatu itu akan ada pertumbuhan. Saya pernah ada satu museum modern ya, saya mungkin pernah cerita juga di sini ya, kadang-kadang ilustrasi ini lupa ya pernah dipakai di mana. Anyway, kalau sudah pernah pakai ya ini ulangan lah ya. Ada museum modern ya, itu museum modern kan aneh-aneh gitu ya, kadang seni instalasi dan sebagainya. Tapi ada satu ruangan yang memutarkan film. Ya, ada satu ruangan gelap kayak sinema kecil gitu, terus film diputar gitu. Apa filmnya saya? Filmnya itu bukan film menarik bagaimana sih ya? Nggak ada jalan cerita yang menarik apa? Filmnya biasa gitu kayak apa orang kayak dari perspektif orang jalan atau naik mobil atau apa gitu ya. Tapi yang menarik di dalam film itu adalah angle-nya. Angle-nya itu adalah angle anak kecil, angle anak kecil. Ya, jadi yang dilihat kalau saya di sini ya. Ini kan saya lihat saudara gini kan ya. Jadi kalau saya di film ya gini, angle-nya kayak gini ya. Ini angle-nya gini saya. Ya, jadi saya lihat kepala saudara kepotong-potong gitu ya. Karena saya masih pendek, masih kecil gitu. Dan sepanjang film itu ya sepanjang film itu perspektifnya kayak begitu. Saya waktu lihat masuk museum itu tentu saya bukan anak kecil ya tapi saya sudah dewasa. Waduh, gak nyaman luar biasa ya lihat kayak pemandangan kayak begitu ya. Padahal saya dulu pernah di situ kan ya, kita semua juga pernah di situ. Tapi itu gambaran perspektif anak kecil yang semuanya itu lihatnya itu mendongak ke atas ya. Dan banyak yang gak kelihatan, kalau ada tembok tinggi sedikit sudah gak tahu itu di baliknya ada apa, gak tahu kita gitu.
Ya terus keluar dari ruangan itu, ya saya bersyukur ya. Puji Tuhan saya bukan di fase itu lagi gitu ya. Saya sekarang bisa melihat lebih banyak gitu. Perspektif saya lebih kaya gitu. Saya bukan seperti kayak anak kecil di film itu. Nih bukan berarti di sini ada yang kecil ya. Nanti saudara juga akan bertumbuh kok nggak masalah gitu. Tapi saudara bayangkan ya, kalau kita nggak bertumbuh ya, kalau kita terus lihat dari sudut yang sama gitu terus. Waduh, hidup ini bagaimana ya? Kita mesti menghadapi hidup ini bagaimana saya? Makanya kita seringkali tuntut semuanya baru ya. Padahal waktu saudara baca firman Tuhan, ya saudara baca Ibrani 13, saudara baca Matius 5, saudara baca Lukas 2 atau pasal apapun ya. Kan memang gak berubah ya, dan gak perlu berubah juga sih. Masa firman Tuhan perlu berubah? Oh ini edisi Injil Lukas tahun 2026 gitu ya. Sudah lain dengan 2025 celaka kayak begini, nggak bisa kan kayak begini. Kitab suci kita itu nggak berubah. Yesus yang saudara dan saya percaya itu juga nggak berubah dikatakan di sini. Dia tetap sama ya. Di dalam kalimat Yesus tetap sama itu ada satu ajakan undangan sangat kuat bagi saudara dan saya. Lu jangan sama terus. Kalau enggak ntar lu bosen lagi dengan Yesusmu yang sama terus itu. Padahal itu bukan Yesus yang asli pula. Itu Yesus berhala kayaknya. Karena Yesus yang sama itu ya adalah Yesus yang mengubah kehidupan kita. Yesus yang sama itu bukan seperti kayak patung yang enggak ada pergerakan sama sekali. Ini bukan sama di dalam pengertian Grikis, enggak ada dinamika gitu ya. Pancet, ya, membosankan. Oh bukan itu saya. Sama seperti kitab suci saudara, bukan kitab suci yang membosankan kan. Dari dulu mah gini terus ya, sabda bahagia. Saya sudah tahu ini dari sekolah minggu, saya baca pancet aja tetap kayak begini dan gak ada perubahan. Ya, itu berarti saudara dan saya nggak bertumbuh berarti. Kita nggak ada perubahan perspektif, ya kita nggak bisa menggali kekayaan lebih limpah, kita nggak bisa masuk ke sana, kita stuck kayaknya ya. Mirip seperti kayak yang di museum tadi ya, terus dari perspektif itu akhirnya nggak melihat banyak hal ya. So, sekali lagi ya, waktu dikatakan Yesus Kristus tetap sama ya. Is it bad news? Apakah ini sekedar penghiburan di tengah-tengah dunia yang berubah ini gitu ya. Yang nggak kepegang ya, volatile. Yang terus berubah, yang nggak predictable ini ya. Oh bersyukur Yesus Kristus tetap sama gitu ya. Saya pikir agak kurang dalam ya, saya mengerti kalimat kayak begini gitu. Tetap sama karena di tengah-tengah zaman yang terus berubah yang saya nggak bisa pegang. Setidaknya Yesus tetap sama, predictable, saya bisa pegang karena dia tetap ya. Bukan itu loh, saya arti sama di sini, bukan itu loh. Pengertiannya ini bukan dikaitkan dengan Allah yang totally predictable, sama, saya sudah tahu kok, dia sudah ketebak punya. Gitu. Dia nggak mungkin neko-neko, dia nggak akan memberikan surprise di dalam kehidupan ini. Karena dia sama kok, saya sudah tahu semua, saya tahu komplit tentang dia. Gitu. Bukan itu saya artinya. Gitu. Lalu apa yang dimaksud di sini ya? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya saya, bukan cuma sekedar pegangan karena ini satu-satunya yang diem gitu ya. Sementara semuanya yang lain moving gitu ya. Seperti kayak saudara ada di dalam satu putaran yang semuanya nggak bisa saudara balance. Terus ada satu barang yang nggak bergerak. Yang saudara bisa pegang itu namanya Yesus. I don't think itu pengertiannya ini loh saya, bukan. Tapi kalau saudara baca ya, again di dalam konteks ini kita bisa panjang ya saya kalau mau merenungkan semua dari ayat yang pertama. Tapi saya membatasi diri dari ayat yang ke-7 saja saya, dari ayat yang ke-7. Di sini dikatakan ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Saudara tahu di kitab Ibrani kan ada saksi-saksi iman ya. Itu pasal yang terkenal itu ya. Pasal yang ke-11 itu, saya percaya saudara familiar ya dengan itu. Lalu di sini seperti kayak diulang ya. Ingatlah pemimpin-pemimpin kamu. Ya. Dikatakan di sini
akhir hidup mereka. Berarti ini orang-orang ini sudah mati. Mereka semua ini sudah mati. Lalu penulis Ibrani mengatakan ingatlah. Ingatlah. Istilah ingat itu ya, kadang ini pun juga kita bisa salah mengerti karena kita pikir ingat di dalam pengertian modern ya. Ingat enggak kamu ini kemarin makan apa? Ayo ingat enggak kemarin pakai baju apa? Kalau sudah enggak ingat, oh berarti mulai ada demensia gitu ya. Itu pengertian ingat modern ya. Ingat di dalam pengertian Alkitab ya, bukan itu ya. Bukan cuma sekedar kayak kemampuan memori ya, ketajaman memori, tapi lebih daripada itu ya. Waktu kita perjamuan kudus ya, kita mengingatkan ya, kita mengingat kematian Kristus. Itu bukan mengingat, oh ya dulu ya, kira-kira 2000 tahun lalu lah Kristus pernah mati ya, dulu gitu ya. Ingat sentimental, nostalgia gitu. Piye kabarmu enak? Zamanku biyen toh gitu misalnya. That kind of ingat gitu. Oh bukan itu bukan. Ingat itu waktu saudara perjamuan kudus ya, kita mengingat Kristus, remember, itu berarti ada salvific reenactment ya, ada peragaan ulang ya. Ini ada berkat yang diturunkan sekali lagi ya, sekali lagi. Karena setiap kali kita perjamuan kudus ya, kita makan lagi ya secara rohani tentunya ya. Tubuh atau daging Kristus, diberi minum lagi darah Kristus yang mahal itu ya. Lagi dan sekali lagi ya. Ini bukan cuma sekedar mengingat masa lampau tapi ada kehadiran Kristus yang real di sini yang memberikan tubuhnya dan darahnya. Loh, dia sudah naik ke sorga enggak sih? Bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya dan darahnya? Bukankah dia sudah di sorga? Salib kan sudah 2000 tahun lalu, bagaimana dia bisa memberi saya darahnya dan tubuhnya? Apakah ini bukan ajaran yang sesat seperti kayak percaya Yesus berulang-ulang disalib? Bukan itu. Yesus disalib ya hanya sekali. Dia dikorbankan ya sekali itu dan cukup sekali. Tapi di dalam perjamuan kudus ya kita menghayati sekali lagi tubuh Kristus yang pernah dipecahkan itu ya, dagingnya di dalam pengertian rohani ya, in spiritual manner. Itu diberikan bagi saudara dan saya menjadi makanan real. Darahnya menjadi minuman. Ini artinya mengingat. Seperti kayak menghadirkan kembali ya, kuasa pembebasan itu. Ya. Menghadirkan kembali kuasa penebusan itu. Itu artinya mengingat. Jadi waktu di sini dikatakan mengingat ya, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu. Ini bukan cuma sekedar menyelidiki biografinya atau terus kemudian tergerak dan sebagainya ya. Tapi waktu di sini dikatakan perhatikan akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Nah ini loh. Teladanilah iman mereka. Mengingat itu nggak bisa dipisahkan dari meneladani kehidupan mereka. Itu baru namanya mengingat. Kalau kita mengingat, oh ya mereka bagus ya, memang raksasa-raksasa iman itu, tapi saya sih malah lain lah, saya ini orang kecil, saya ini siapa, itu bukan mengingat, itu nggak ada urusannya sama mengingat. Itu mengingat gaya modern kali ya, nggak berhubungan dengan yang dimaksud di sini gitu. Tapi waktu saudara dan saya mengingat, mempelajari, memperhatikan, lalu meneladani, imitate. Ya. Nah inilah ini kita berada di dalam satu koinonia, kita berada dalam persekutuan ya. Persekutuan dengan Kristus, tapi juga ada persekutuan dengan orang-orang kudus. Saudara agak jarang ya dengar pembahasan ini ya. Communio Sanctorum, Communion of the Saints ya. Kalau di dalam pengertian denominasi lain tentu bisa ada pengertian yang berbeda ya. Tapi saya percaya di sini waktu kita meneladani iman mereka ya, kita juga ada persekutuan dengan mereka. Mereka bukan mati, mereka itu sangat hidup bersama dengan Kristus di sorga. Dan waktu kita meneladani kehidupan mereka, kita juga di dalam persekutuan dengan orang-orang yang sudah mati ini. Melalui peneladanan. Saya tahun lalu saya ada kesempatan mengikuti ini ya, mengikuti evangelism conference di Berlin.
kok ya tumen-tumennya di Berlin saya itu apa Franklin Graham, ini apa anaknya Billy Graham ya saya, Franklin Graham sudah tahu. Dia pilih kota Berlin, kota yang sangat-sangat sekuler, sama orang bilang itu the capital city of atheism ya, semua orang ngomong itu apa atheistic capital city itu Berlin itu. Tapi dia pilih Berlin justru ya untuk ini, dan dia bilang ini kita sudah kesini, kita terakhir kesini sudah 60 tahun lalu, sudah 60 tahun saya itu waktu Billy Graham itu. Terus dia datang lagi di situ, dia bikin conference yang mengundang banyak orang ya, banyak yang hadir. Saya sangat diberkati, ada banyak session yang sungguh menggugah, ya, mereka garap sangat-sangat profesional, tapi yang saya amazed itu bukan cuma profesionalitas, tapi juga ada kehadiran Tuhan ya. Cuma buat saya ada satu bagian ya yang buat saya pribadi ya, itu klimaks, yaitu kapan saya in between sessions ya ada pemusik yang diundang untuk memuji Tuhan itu. Lalu ada satu pemusik, dia membawakan lagu itu saya, Aku Berserah ya. Sudah tahu lagu itu ya. I surrender all. Lagunya biasa sederhana gitu ya. Aransemennya juga sederhana. Lalu waktu dia tengah-tengah nyanyi I surrender all, lalu layarnya dibuka ya, ditampilkan nama-nama martir saya. Nama-nama martir digilir gitu saya. Wah, susah untuk nggak keluar air mata ya saya. Waktu saya melihat bagian itu, wah itu seperti berbicara lebih kuat daripada khotbah-khotbah gitu. Langsung introspek saya. Apa ya yang saya lakukan bagi Tuhan? Ada orang-orang yang mati karena memberitakan Injil. Satu persatu. Tapi kita hidup masih hitung-hitungan ya, highly kalkulatif. Kita kasih Tuhan yang sisa-sisa ya. Seperti kayak Tuhan itu pengemis. Kalkulatif, perhitungan, sayang ya. Seperti kayak kita lebih mampu mengurus kehidupan kita sendiri daripada diserahkan di dalam tangan Tuhan. Seolah-olah waktu mendedikasikan diri, seperti kayak sudah berkorban banyak gitu ya. Pahlawan apa sih sudah apa? Aduh. Itu Tuhan yang korban, tahu nggak sih? Terima dedikasi saudara itu Tuhan yang korban. Itu bukan saudara yang korban. Kenapa Tuhan harus terima? Memang saudara siapa? Tapi ada orang rasa di dalam kehidupannya ya kayaknya hidup ini kalau saya kontrol sendiri ya, saya pegang sendiri, bisa lebih maksimum gitu, lebih efektif. Ya. Nanti kalau saya baru kepentok, ya saya sudah macet nggak bisa baru. Tuhan, kurang ajar ya saya orang kayak begini, benar-benar kurang ajar. Giliran susah aja Tuhan dipanggil gitu. Giliran nggak susah jalan sendiri Tuhan ditinggal gitu ya. Tuhan itu sabar luar biasa ya terhadap kehidupan saudara dan saya, sabar luar biasa. Ada satu kalimat dari Martin Luther saya ini memang terkenal saya kalimatnya. Dia bilang, I have held many things in my hands and I lost them all. Saya pegang banyak hal di dalam kehidupan ini dan saya kehilangan semuanya. But whatever I place in God's hand, that I still possess. Tapi apapun yang saya serahkan di dalam tangan Tuhan, saya masih memilikinya sekarang. Saya mempertahankan banyak hal di dalam kehidupan ini, akhirnya saya kehilangan semuanya.
Tapi yang saya serahkan, yang saya taruh di dalam tangan Tuhan. Gak ada yang bisa merebut karena itu tangannya Tuhan. Termasuk hidup saudara dan saya. Termasuk keluarga saudara. Termasuk harta saudara, uang saudara, perasaan saudara, muka saudara. Semuanya Yesus. Whatever I place in God's hand, that I still possess. Yang saya taruh di dalam tangan Tuhan, gak ada yang hilang. Ini mirip dengan perkataan Kristus ya, yang diserahkan di dalam tangan Bapa. Gak ada yang bisa merebutnya, gak ada. Siapa punya tangan lebih kuat daripada tangan Allah? Gak ada, gak ada. Tapi saudara dan saya seringkali sok ya di dalam kehidupan ini. Kita pikir kita bisa kendalikan, kita bisa pegang. Memang tangan kita maha kuasa. Memang kita bisa mempertahankan apa? Apa yang kita bisa pegang? Dedikasi ini ya, dedikasi, menyerahkan hidup bagi Tuhan. Kalau orang masih diundang, kalau saudara masih dengar undangan ini, berarti saudara berbahagia, saudara adalah orang yang dicintai Tuhan. Karena Tuhan mengundang saudara untuk invest di dalam tangannya Tuhan. Bukan tangan saudara sendiri. Kalau tangan saudara sendiri ya sudahlah. Tangan suami, tangan istri, tangan anak, tangan orang tua ya sudahlah. Mereka bisa apa sih? Tapi kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan, itu gak mungkin jadi investasi rugi. Gak ada cerita orang rugi. Menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Orang yang gak menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan, orang bodoh. Dia pikir dia lebih kuat daripada Tuhan, dia pikir dia lebih bijaksana daripada Tuhan. Dia pikir dia adalah orang yang lebih mampu mengelola kehidupan ini daripada Tuhan. Bodoh sekali ya, bodoh, congkak, gak tahu diri, sombong, distorted self-knowledge, gak mengenal diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang sudah mendahului engkau. Mereka menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka. Waktu di sini dikatakan akhir hidup mereka, ini bukan cuma akhir deh, saya baca komentar ini maksudnya akhir hidup mereka ini kalau istilah bahasa Latin namanya pars pro toto ya. Bagian untuk menggambarkan keseluruhan. Pars pro toto itu seperti kayak misalnya saya kok nggak lihat batang hidungnya gitu ya, sudah tahu ya. Itu maksudnya nggak lihat dia gitu loh, bukan nggak lihat batangnya hidung, bukan itu maksudnya. Kok nggak lihat batang hidung, nggak lihat dia maksudnya gitu. Batang hidung itu maksudnya pars pro toto, nggak lihat keseluruhannya dia gitu. Perhatikan akhir hidup mereka, perhatikan hidup mereka sampai pada akhirnya komplit ya. Coba lihat kehidupan mereka, lalu teladanilah, ikutlah, imitate iman mereka. Baru setelah ini saya ngomong, Yesus Kristus tetap sama. Jelas ya saya artinya, apa artinya Yesus Kristus tetap sama? Yesus Kristus yang sama ya, yang hidup di dalam kehidupan mereka. Yesus yang sama juga akan hidup di dalam kehidupanmu. Karena Yesus itu sama. Tapi kita seringkali melihat raksasa-raksasa iman itu minder ya. Jangan-jangan kita ini perspektif DC atau Marvel gitu ya. Bukan narasi Alkitab itu. Memperlakukan raksasa-raksasa iman itu seperti Thor lah, seperti Superman lah, seperti Spider-Man atau apa gitu ya. Diam-diam kita kepingin jadi seperti kayak begitu. Gitu. Tapi sebetulnya jauh di dalam lubuk hati kita tahu ya kita gak mungkin lah itu terlalu jauh gitu ya. Mana saya bisa jadi Thor ya, gak mungkin itu. Itu kan dunia mimpi. Gitu. Mentalitas memperlakukan orang-orang di dalam Alkitab seperti superhero ya. Ya gak mungkin meladani loh ya. Yang ada adalah kita, ya sudahlah ini mereka diberikan Tuhan supaya saya rendah hati, sudah gitu saja. Lalu lihat kehidupannya Pak Tong gitu misalnya, iya Pak Tong besar, oke dia dipakai Tuhan. Supaya saya jangan sombong, jadi kehadirannya Pak Tong supaya saya jangan sombong. Supaya saya tahu saya ini bukan siapa-siapa gitu.
Nggak terlalu menolong ya saya kalau kayak begini. Ini kan bukan itu kali ya yang dimaksud Alkitab, bukan itu loh. Tapi justru waktu dikatakan Yesus Kristus tetap sama, ini loh Allah yang ada di dalam hidupnya Elia, itu Allah yang sama dengan yang ada di dalam hidupnya Elisa. Makanya waktu Elia naik ke sorga, Elisa tanya, mana Allahnya Elia? Allahnya Elia. Dalam kurung yang juga adalah Allahku. Allah yang sama. Elisa nggak sedang banding-banding dengan Elia dulu gini ya, tapi saya siapa gitu ya, saya kan siapa gitu ya, nggak mungkin lah saya seperti Elia gitu. Atau mungkin sebaliknya, Elia boleh mengerjakan itu, saya akan melampaui Elia. Lah ini sama saja saya sebetulnya gitu. Tapi manusia kehidupannya suka kayak gini ya, saya membanding-bandingkan kalau rasa menang sombong ya. Membanding-bandingkan kalau kalah minder gitu. Ya terus putar di sini terus ya. Thomas A. Kempis ya pernah mengatakan tentang ini ya di dalam buku Imitation of Christ. Dia bilang kita suka banding-banding sama orang gitu ya, saya banding-banding ya. Itu tadi dia bilang, kalau kita merasa lebih baik ya kita merasa di atas gitu ya, bisa agak sedikit ada dignitas kewibawaan. Tapi kalau kita kalah ya, kita minder ya, mau istilah Kristusnya disulap, kita nggak ngomong minder, rendah hati gitu misalnya ya. Demikian juga waktu merasa lebih superior, kita nggak ngomongnya congkak, sombong, menghina, enggak, kita ngomongnya bersyukur gitu ya. Kan bisa ditebus istilahnya gitu. Tapi sebetulnya di dalam hati ya bukan bersyukur, sombong sih sebenarnya gitu. Sombong atau minder, tapi diganti istilahnya, dibaptis pakai istilah Kristen gitu. Lalu Thomas A. Kempis mengingatkan, ya, by the way, penulisnya mungkin bukan Thomas A. Kempis ya, itu ascribe to Thomas A. Kempis, ada orang mengatakan, mungkin yang tulis sebetulnya Gerrit Grote, yaitu kelompok Gottesfreunde ya, bukan, tapi anyway, di dalam tradisi di ascribe to Thomas A. Kempis ya, sudah kita sebut Thomas A. Kempis saja. By the way, itu tulisan sangat baik ya, saudara boleh beli baca, meskipun tentu karena konteks medieval ya, pasti bukan reform gitu, saudara tetap baca dengan sikap kritis, tapi tulisan yang sangat memberkati. Ya, ada orang bilang tulisan itu bestseller setelah Alkitab, itu Imitation of Christ, Thomas A. Kempis. Nah, saya lanjutkan ya tadi ya, Thomas A. Kempis. Instead daripada alih-alih membanding-bandingkan kayak begini ya, mestinya ya kalau mau banding-banding ya, itu kamu lihat di dalam diri orang lain. Kamu bukan lihat orang lain, kamu lihat Kristus di dalam diri orang lain. Lalu kamu lihat di dalam dirimu, kamu lihat Kristus di dalam dirimu. Lalu Kristus dibandingkan dengan Kristus. Kristus kok dibandingkan dengan Kristus gitu ya. Nangkep ya saya. Kristus yang gak bisa lah dibandingkan dengan Kristus, orang Kristusnya satu gitu. Jadi lepas dari pencobaan banding-banding itu maksudnya itu. Dengan kata lain saya, kita seringkali banding-banding gitu ya. Karena apa saya? Karena gak lihat Kristus. Karena gak ada Kristus yang dilihat. Lihat orang lain gak ada Kristusnya, lihat diri sendiri juga gak ada Kristusnya. Akhirnya yang ada adalah ya saya lihat saya banding sama dia mobilnya 3, saya sepeda 1 gitu misalnya ya. Dia anaknya gini, saya belum punya anak ya. Dia sehat, saya sakit. Wah, ini loh saya banding begini terus ya. Sekali lagi ya, kalau menang sombong atau dalam bersyukur gitu ya. Kalau kalah minder, tapi kita ngomongnya rendah hati. Karena nggak melihat Kristus. Tapi di sini dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus itu sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Yesus Kristus yang dihidupi oleh Petrus itu. Yesus Kristus yang ada pada Paulus, yang ada pada Yohanes. Itu Yesus yang sama dengan yang ada pada saudara dan saya. Nggak lebih kecil saya. Gak lebih kecil. Dan kita gak tertarik untuk melihat kebesaran Paulus atau Petrus lah, atau tanpa Kristus. Kita gak tertarik dengan Christless Peter atau Christless John, Christless Luke dan sebagainya. Kita gak tertarik soal itu. Tapi pertanyaan besarnya sekali lagi adalah, apakah kita memang memandang Kristus? Apa yang kita lihat ini adalah Yesus Kristus yang tetap sama itu ya, yang gak berubah itu. Kalau jawabannya iya, dan bersyukur saya, kita bisa berjalan, menapaki jalan yang sudah terlebih dahulu didahului oleh
para pahlawan iman itu ya. Yang nggak harus membuat kita minder, yang nggak harus membuat kita tercengang, ya. Nggak harus membuat kita percumalah saya trying, nggak akan pernah sampai ke situ, terlalu jauh, nggak kekejar pun ya. Mana mungkin saya bisa jadi kayak Patong, ya nggak mungkin banget lah gitu, terlalu jauh gitu ya. Sudahlah mendingan saya konten aja dengan kehidupan saya di sini daripada muluk-muluk kayak begitu. Tapi bukan itu saya ayatnya. Ayatnya di sini bilang perhatikan akhir hidup mereka dan teladani iman mereka. Karena Yesus Kristus yang sama, makanya kita bisa meneladani. This is the good news ya. Harap ini bisa menjadi renungan kita ya sepanjang tahun gitu. Yesus Kristus tetap sama. Again, bukan karena dia di tengah-tengah hidup yang terus berubah, setidaknya ada satu yang nggak berubah yang saya bisa pegang. Tafsirannya bukan ke sana, saya bukan. Kristus tetap sama juga, bukan di dalam pengertian Kristus yang nggak berubah. Jadi dia lagi. Kayaknya saya sudah tahu sih semua tentang dia. Apalagi yang mau dikatakan tentang dia, saya sudah belajar, saya sudah lama di GRI, sudah lama gitu. Dia tetap sama, ya. Sama ngomong ini lagi sama semuanya. Bukan itu, saya bukan itu. Tapi ini adalah undangan untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam keluarga saudara, di dalam gereja ini, di negara ini. Ya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak berubah, Engkau sama. Engkau yang pernah hidup di dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan kasihi. Engkau juga yang rela hadir, datang di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kami tidak layak. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa, yang najis. Tapi kami congkak kalau kami tidak mau menerima anugerah Tuhan. Kalau kami membesar-besarkan kelemahan dosa, ketidakmampuan kami lebih daripada kesanggupan Tuhan menolong kami, belas kasihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kami bersyukur untuk keluasan, kedalaman, lebarnya, tingginya, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Memasuki tahun yang baru, kami berharap kami boleh mengalami Engkau lebih lagi. Engkau yang sudah dialami oleh para pendahulu kami. Orang-orang yang boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka besar, tapi karena ada Engkau di dalam hidup mereka. Tolong supaya kami bukan melihat kesuksesan mereka, talenta mereka, tapi kami senantiasa melihat Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga boleh berjalan di dalamnya, di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.